Saya bersama Ibu Zainia, Sarjana Agama DPRD Provinsi Jawa Timur. Kami mau tanya-tanya Bu tentang profil Ibu. Ada beberapa pertanyaan dari Santrekona dan juga netizen. Ibu, ini mau tanya Bu, ini sebenarnya nama Ibu Zainia apa Zainia Bu? Karena saya lihat di pamflet-pamflet itu ada yang Zainia, ada yang Zainia, pakai E atau A? Ya, mengawali siang hari ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya melalui media sosial bisa berinteraksi dengan para netizen yang menyukai, yang melek, yang mensubscribe akun Santrekona ini. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Langsung masuk pada posisi pertanyaan pertama. Siapa nama saya sebenarnya sih? Sesuai dengan yang tertulis di ijazah. Sebenarnya nama saya itu orang tua saya memberi nama itu Zainia sebenarnya. Tapi namanya saja orang tua yang bersuku bahasa Madura. Jadi ketika dituliskan di rapor dan ijazah itu namanya menjadi Zainia. Jadi karena Zainia itu maka kemudian pergaulan saya sehari-hari ketika di dunia politik praktis, karena tidak semuanya suku Madura, lalu orang menyebutnya dengan sebutan Zainia, sehingga orang hari ini kenalnya saya itu adalah Ibu Zainia SAG. Jadi semuanya double E ya, double E, double I. Jadi tidak ada huruf A, tidak ada huruf H. Itu yang kemudian hari ini disebut sebagai nama saya. Terima kasih Bu. Ibu kan alumni pondok pesantren Bu. Bisa diceritakan profil Ibu di pesantren atau pengalaman-pengalaman Ibu di pesantren? Saya mondok di Pondok Pesantren Sukoharjo itu pada tahun 1992. Lulus SMP saya mondok. Sebenarnya saya tidak ingin mondok pada waktu itu karena cita-cita saya sangat tinggi, pengen jadi dokter waktu itu. Dan kebetulan karena nilai saya tinggi waktu di SMP itu, saya masuk dalam kategori tukar menukar siswa SMA Singapura Indonesia. Tapi kemudian orang tua saya, karena kebetulan bapak saya itu adalah alumni Sukoharjo, tidak memberikan izin saya sekalipun nilai tinggi, tetapi harus mondok. Sehingga praktis sejak tahun 92 saya mondok di Sukoharjo di SMA Ibrahimi 3 tahun, jurusan A2, kalau dulu itu A2 biologi. Kemudian kuliahnya saya kuliah di IAII, Institut Agama Islam Ibrahimi, Fakultas Syariah, jurusan Muamalat. Kalau bicara pengalaman saya di pondok, ya tentu saya tidak katakan itu suka duka. Saya anggap pengalaman masa lalu saya itu suka semua. Saya tidak mau mengingat hal yang tidak nyaman. Nyaman semua bagi saya. Jadi ketika saya di SMA Ibrahimi, saya aktif di organisasi OSIS. Dan ketika saya di MI, mulai dari MI kelas 5 sampai kepada MTS, saya selalu jadi ketua kelas kebetulan. Kemudian kalau di Iksas, saya kebetulan pernah menjadi ketua Iksas Rayon Situbondo. Jadi kalau bicara pengalaman saya mungkin dulu terkenal sebagai orang yang kuper, kurang pergaulan. Kenapa demikian? Karena orang tidak suka berteman dengan saya. Kalau teman-teman yang lain mereka punya grup, punya geng lah istilah anak muda sekarang, mungkin saya orang yang nggak pernah punya grup. Jadi grup saya memang dari dulu itu ya hanya dengan buku, dengan kitab, dengan ya aktivitas saya sehari-hari ya itu sudah grup saya. Jadi sehingga saya itu dianggap sebagai orang yang kurang pergaulan, hanya menjadi kutu buku, hanya kerjanya belajar, tidak punya banyak teman, mungkin itu aja yang saya rasakan. Tapi alhamdulillah perjalanan saya di pondok pesantren saya penuhi dengan aktivitas selain sekolah full di organisasi. Jadi di OSIS, kemudian di Iksas, ketika kuliah ya juga di BEM, ya itu aja yang menjadi aktivitas saya. Jadi kegiatan-kegiatan lainnya di luar pembelajaran dan di luar kegiatan-kegiatan keorganisasian nyaris itu tidak pernah saya lakukan.
Apakah Ibu yakin bahwa kehidupan Ibu di pesantren dulu berpengaruh besar terhadap proses jalannya Ibu sampai hari ini? Bukan hanya yakin, amat sangat yakin. Karena bagi seorang santri ada satu filosofi yang mungkin tidak dimiliki yang lain. Jadi dalam dunia santri itu ada istilah barokah, dan saya sangat memegang kental istilah ini, dan saya meyakini ini bahwa ketika mau pandai pun, mau tidak pandai pun, ketika kita berada di pondok pesantren, tapi ketika ilmu kita barokah, didoakan oleh para guru-guru kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Selain istilah barokah ini, selain bahasa barokah ini, ada hal juga yang kemudian ini menjadi ciri khas dari pondok pesantren kita. Jadi kalau mau orang menjadi mandiri, maka belajarnya di mana? Pondok pesantren. Karena di pondok pesantren itu melatih kemandirian. Kalau orang mau belajar kedisiplinan, maka kalau ditanya di mana belajarnya? Di pondok pesantren. Karena dengan aktivitas yang begitu padat, ada sekolah pagi, ada sekolah sore, ada pengajian kitab, ada sekolah, ada keorganisasian dan seterusnya. Dengan kesibukan yang sangat padat itu, mau tidak mau, suka dan tidak suka, seorang santri itu dituntut untuk bisa mengatur waktu dan kedisiplinan. Jadi kita bisa belajar kemandirian, bisa belajar manajerial, bisa belajar tentang kedisiplinan itu di pondok pesantren. Termasuk kita bisa belajar toleransi dan keberagaman, itu adalah di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren inilah ada banyak suku bangsa, ada banyak suku bahasa, ada banyak latar belakang pendidikan. Kita gabung dengan semua lintas orang-orang kepulauan dengan berbagai macam karakter ya di pondok pesantren ini. Sehingga toleransi, keberagaman, kita semuanya belajar dari pondok pesantren. Apakah ini berpengaruh terhadap karir saya dan profesi saya hari ini? Sangat berpengaruh. Karena posisi saya hari ini butuh kemandirian, butuh jiwa toleran, kemudian butuh jiwa menghargai satu dengan yang lain, butuh kedisiplinan, dan itu semuanya saya pelajari dari pondok pesantren. Bisa diceritakan Bu proses awal Ibu memilih aktif di politik? Sebenarnya kalau bicara itu mimpi saya sejak kecil, tidak. Karena keinginan saya dan cita-cita saya sejak kecil itu pengen jadi dokter. Tapi lagi-lagi karena orang tua sudah memberikan garis jalan hidup bagi saya harus masuk dunia pesantren, maka secara ikhlas harus saya ikhlaskan. Perjalanan saya di politik itu berawal ketika almarhum Kiai Fawaid itu pada waktu itu pernah menjadi pengurus. Saya pernah diajak oleh beliau dan alumni-alumni senior itu pernah menjadi pengurus PAC yang waktu itu ada dualisme kepengurusan. Saya masuk di dalam posisi dualisme itu. Kemudian setelah itu ketika Kiai Fawaid pindah ke P3, maka tentu panggilan nurani saya sebagai santri kemanapun guru saya berlabuh, saya yakin pilihan guru saya adalah yang terbaik, maka saya ikut, maka saya mulai menjajaki belajar politik di Partai Persatuan Pembangunan. Ketika Kiai Fawaid baru pindah, dan waktu itu ketua DPC-nya kalau tidak keliru memasuki dekade pertama pencalekan 2004, pada waktu itu saya diminta oleh beliau untuk belajar. Zai, belajar di politik, kamu ikut saya di P3, kamu nyalek. Waktu itu nomor urut, ya sudah, karena permintaan beliau saya harus belajar, saya ngikut. Walaupun kemudian karena faktor nomor urut itu akhirnya saya tidak jadi, gagal di 2004. Kemudian di tahun 2009, karena saya selain aktif di politik juga menjadi GTT, guru tidak tetap, baik di SMA Ibrahim Sukorjo ataupun di SMP 2 Jangkar, tempat saya mengabdi waktu itu. Di tahun 2008 saya lolos menjadi PNS, menjadi pegawai negeri sipil. Lalu saya haturkan SK saya kepada pengasuh, kepada Kiai Fawaid. Kala itu saya sampaikan, ini Kiai, saya lolos jadi PNS. Tapi oleh beliau, saya itu tidak bahagia kamu menghaturkan SK kepada saya. Karena apa? Santri saya yang jadi PNS sudah banyak. Saya pengen punya santri, alumni, perempuan yang bisa bantu perjuangan saya di jalur politik praktis. Bantu saya di P3. Itu aja. Sehingga berbekal dawuh itu akhirnya ya sudah, saya kembalikan SK saya ke Pemda, dan kemudian saya putuskan bersama keluarga untuk mengikuti jalur politik sebagaimana yang
diinginkan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid kala itu. Ya sejak itulah kemudian saya nyalek 2009, kemudian P3 menang, kemudian saya diberikan amanah sebagai ketua DPRD Situbondo. Sebagai perempuan, lebih-lebih alumni pondok pesantren, apa ibu nggak merasa canggung di politik? Awal iya, awal ketika baru belajar itu rasa canggung, rasa tidak percaya diri, apakah saya bisa, karena kan kesan politik itu dunia yang kotor, dunia yang keras, dunianya laki-laki, tidak pantas, tabu untuk perempuan, itu awalnya. Tapi kemudian karena keadaan, karena situasi, karena keharusan saya harus menjalani dunia itu, ya akhirnya saya mulai berproses, belajar. Tentu teman saya banyak laki-laki, lebih banyak laki-laki daripada perempuan di dunia politik. Tetapi ketika saya menjalani itu, ternyata politik itu tidak sekeras dan tidak sekotor sebagaimana anggapan orang. Ternyata justru ketika saya terjun di politik, saya ngerasa menjadi pribadi yang asik, menjadi nyaman, saya bisa punya banyak jaringan, saya punya banyak teman, saya punya banyak kesempatan untuk memahami karakter-karakter orang yang berbeda, keinginan-keinginan orang yang berbeda, kepentingan-kepentingan orang yang berbeda, sehingga dari proses canggung awalnya kemudian menjadi sesuatu yang terbiasa dan yang gak ada masalah, semuanya berjalan dengan lancar. Ada pameo di kalangan masyarakat bahwa perempuan itu cenderung menggunakan perasaannya dibanding akalnya. Apa ibu nggak khawatir kebijakan yang keluar dari gagasan ibu lebih besar emosi perasaan dibanding analisis pikiran? Selama saya menjalani sebagai politisi, bahkan ketika saya menjadi anggota DPR dari 12 tahun yang lalu hingga hari ini, saya tidak merasa, itu berarti hanya anggapan, tapi saya tidak merasakan bahwa seorang perempuan itu cenderung tergantung pada sisi emosional, sehingga ketika merumuskan kebijakan lebih kental emosinya daripada akal pikirannya. Saya tidak merasakan itu, karena memang saya tidak pernah mengedepankan emosional. Saya profesional saja ketika mengambil keputusan. Kalau misalnya keputusan itu berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak, kemudian lebih dimufakati oleh orang banyak, sekalipun secara pribadi mungkin saya tidak menginginkan keputusan itu, kemudian secara pribadi tidak menguntungkan pada keputusan yang akan saya ambil, tetapi karena dasarnya itu adalah kepentingan yang lebih besar, kepentingan orang banyak, kemudian ini lebih disepakati oleh orang yang lebih banyak, ya sudah, itu yang saya lakukan. Artinya kemudian ego sektoral saya secara pribadi, perasaan menguntungkan diri saya secara pribadi harus saya tekan secara dalam-dalam, dan alhamdulillah itu bisa saya jalani. Jadi saya tidak ngerasa bahwa seorang perempuan ketika terjun ke politik praktis lebih kental emosinya. Saya pikir tidak, semuanya tergantung pada karakter dan kepribadian. Alasan aktif di politik apa, Bu? Nggak khawatir disikut teman sendiri, Bu, kalau menjadi politisi? Di politisi kan nggak ada kawan sejati, yang ada kan kepentingan sejati. Alasan saya ngambil dunia politik praktis tadi sudah saya sampaikan. Alasan pertama adalah panggilan guru. Alasan yang kedua, karena kebetulan saya itu ikut suami saya di satu daerah yang sangat terpencil, Sopet, Kecamatan Jangkar. Pada waktu itu akses jalan susah, akses listrik susah, ya semuanya serba susah. Maka dengan kondisi keadaan seperti itu, itulah yang kemudian justru menantang saya bahwa saya harus menjadi orang yang bisa membuat perubahan minimal di lingkungan saya. Dan untuk bisa membuat perubahan di lingkungan saya harus memiliki kekuasaan. Dan untuk memiliki kekuasaan itu jalurnya tetap harus lewat politik praktis. Maka kemudian itu menjadi alasan yang kedua, adalah alasan untuk bagaimana bisa membuat perubahan, kemaslahatan dan kemanfaatan untuk lingkungan. Awalnya hanya lingkungan skup terkecil di lingkungan saya. Kemudian yang berikutnya ya tentu kemudian melebar kepada skup-skup yang lebih besar, komunitas perempuan agar terwakili, kemudian kebijakan-kebijakan yang pro perempuan, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat miskin sebagaimana di lokasi saya, itu kemudian yang menjadi alasan saya untuk terjun ke politik praktis. Soal kemudian ada ketakutan, Pamio, apa nggak takut disikut orang? Saya pikir bukan hanya di politik lah, dimanapun.
Jadi orang iri, orang hasut, orang dengki kan bukan hanya di dunia politik. Ya mau di dunia bisnis, ya mau di dunia ekonomi, mau di dunia apapun yang kita ormas, mau di dunia apapun, saya pikir sifat iri, sifat dengki, sifat hasut itu kan manusiawi dimiliki orang. Dan dimanapun kita berada tentu kita tidak perlu takut. Yang penting kita jalan on the track. Ya soal kemudian orang mau ngikut kita, ya udah, nggak ada masalah. Yang terpenting saya ikut dauhnya Kefal Wahid. Prinsip bagi beliau adalah saya nggak apa-apa di dauh beliau. Engkau tak apa-apa, dihina, dicaci, dikhianati. Saya penting benih engkau saya menghina, mencaci dan mengkhianati. Jadi yang terpenting apapun nggak perlu mengukur orang, tapi ukurlah pada diri kita sendiri, seperti itu. Visi misi Ibu aktif di politik bagaimana? Visi misi saya aktif di politik, tentu saya pengen dengan saya di politik dan saya memiliki kekuasaan di legislatif, saya bisa membawa kemaslahatan yang lebih besar untuk kelompok-kelompok marginal. Kelompok-kelompok marginal ini ya kelompok minoritas masyarakat yang ditinggal di desa. Kelompok-kelompok marginal ini misalnya komunitas-komunitas perempuan yang hari ini tidak pernah diperhatikan. Jadi itu yang menjadi visi misi saya, walaupun itu skala super prioritas, tapi secara keseluruhan ya bagaimana kemudian ada keberpihakan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas. Kesan pertama Ibu saat aktif di politik bagaimana? Kesan pertama saya asik, menarik, tidak boring, ya menyenangkan. Jadi nggak suntuk sama sekali saya di politik. Jadi dengan seluruh politik yang penuh dengan dinamikanya, saya sangat menikmati. Tokoh perempuan dan tokoh politik yang Ibu kagumi siapa? Kalau bicara tokoh perempuan, tapi beliau bukan politisi, ibunya Haja Juwairiyah Fawaid. Karena beliau yang mengajarkan saya, dari saya tidak bisa apa-apa, saya bukan siapa-siapa, menjadi tahu apa-apa dan menjadi seperti saat ini. Beliau mengkader saya mulai saya di Fatayat NU. Ketika saya sudah terkader di Fatayat NU dan sedikit punya basic kepemimpinan, lalu kemudian saya ditarik oleh Kefal Wahid ke politik praktis. Saya mau tanya tema muscap dulu. Kira-kira apa yang melatar belakangi mengambil tema merawat wasiat perjuangan guru? Wasiat perjuangan macam apa? Ya, karena saya itu santri, saya berpolitik itu bukan hanya semata-mata wasilah untuk memperoleh kekuasaan, tapi saya berpolitik itu adalah mengikuti jejak perjuangan guru. Dan jejak perjuangan guru yang saya ikuti adalah almarhum Kefal Wahid. Maka selain memang P3 punya prinsip ibadah, punya prinsip istiqomah, punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, tapi di atas itu semua, prinsip bagi saya terjun ke politik praktis adalah mengikuti jejak perjuangan guru. Maka tentu apa yang menjadi tauladan, nilai-nilai, prinsip-prinsip perjuangan Kefal Wahid itu yang kemudian dalam muscap kemarin menjadi in memoriam yang kemudian itu harus diingatkan kepada seluruh kader, sehingga dimanapun kita diberikan posisi hari ini menjadi tidak lupa terhadap nilai-nilai dan prinsip perjuangan yang sudah diajarkan oleh almarhum Kefal Wahid kepada kita semua. Apa ada wasiat perjuangan yang berkaitan dengan tentang kaderisasi di partai tempat Ibu jadi pemimpin saat ini? Ya, beliau adalah orang yang memang sangat manajerial di dalam membentuk pengkaderan. Kenapa katakan seperti itu? Beliau memang seorang kiai pengasuh pondok pesantren, tapi ketika beliau mengatur partai, manajerialnya sungguh sangat bagus menurut saya. Jadi ketika ada kader-kader, ketika ada alumni yang memiliki potensi, ya terlepas apapun, mau sama dengan beliau frame pemikirannya, mau tidak sama oleh beliau frame pemikirannya, yang terpenting memiliki satu visi misi perjuangan, beliau ditarik untuk menjadi kader P3. Sehingga di pengurus P3 itu masa beliau itu sangat heterogen. Jadi di situ ada kelompok alumni, ada kelompok simpatisan, ada kelompok non pondok pesantren yang di luar komunitas pondok pesantren Sukoharjo. Sehingga P3 ini tidak hanya identik menjadi partainya alumni pondok pesantren Sukoharjo, tapi menjadi partai politik yang bisa
menyisir semua kalangan. Jadi kalau bicara pengkaderan memang beliau luar biasa. Dan beliau selalu mengelis mana kader-kader yang punya potensi. Ketika ada peluang, maka bagaimana kader-kader yang punya potensi dan ada peluang, beliau distribusikan melalui jaringan beliau. Dan beliau adalah orang yang sangat bangga dengan kader-kadernya, sehingga ketika ketemu dengan tamu-tamu penting, maka cenderung beliau itu selalu mengenalkan kader-kadernya. Jadi saya kebetulan ketika beliau ketemu dengan tamu-tamu penting, orang-orang penting, saya kan selalu ikut. Ya, dengan bangganya beliau mengenalkan saya dan beberapa orang lain yang menyertai saya bahwa ini alumni saya, ini jadi ketua DPR, itu dikenalkan. Saya tidak paham apa maksud dari itu semua. Ternyata dalam waktu sangat cepat kan beliau meninggalkan kita. Sehingga dari sikap ketauladanan ketika beliau menjadi ketua DPC, ketika beliau sudah tidak ada, saya baru menyadari, oh ternyata beliau mengajarkan kepada kita semua itu adalah dengan sikap beliau, dengan perilaku beliau, dengan tauladan beliau, bukan hanya dengan teori-teori. Sehingga ketika beliau tidak ada, ya sudah, apa yang menjadi kebiasaan beliau di masa itu, maka hari ini kemudian kita berusaha terus untuk kita istiqomah lakukan. Wasiat terkait pendidikan politik, keagamaan, dan kesejahteraan rakyat gimana, Bu? Ada beberapa wasiat beliau kalau saya lihat. Pertama, beliau dawuh, P3 ini adalah partai Islam. Maka karena P3 partai Islam, semaksimal mungkin bagaimana kebijakan P3 ini ketika memiliki kekuasaan baik di eksekutif dan legislatif harus memperhatikan pendidikan-pendidikan yang berorientasi keislaman. Makanya kemudian kalau ingat sejarah, awal mula adanya insentif guru ngaji, yang saya masih ingat dulu APBD kita itu 650 miliar ketika awal saya jadi ketua DPRD. Pak Suroso pada waktu itu menjadi wakil bupati karena saya sudah nggak nutut ke Pak Ismu, maka beliau sangat kekeh untuk memperjuangkan honor guru ngaji pada waktu itu. Sampai saya masih ingat, saya ngotot untuk mengesahkan APBD karena sudah di limit waktu, tapi ketika plafon untuk guru ngaji, by name by address masih belum pas sesuai dengan kebutuhan, bahasa beliau, tekaan Bupati P3, mau tak berpihak kepada guru ngaji, karena guru ngaji rialata ebojer, tidak usah disahkan. Itu beliau. Jadi yang penting ini kepentingan umat, tapi kalau penguasa diberangkatkan sendiri oleh beliau tidak berpihak kepada kepentingan umat, sudah abaikan. Harus on the track apa yang menjadi kepentingan umat. Sehingga awal saya mengesahkan APBD itu cukup terlambat, karena memang saya harus memastikan dulu kuota guru ngaji semuanya bisa dianggarkan utuh pada waktu itu oleh Pak Suroso. Kemudian yang kedua, bagaimana ada kebijakan di tingkat pemerintah daerah dari sisi regulasi itu ada intervensi kepada sekolah umum utamanya yang minim ilmu agama itu, bagaimana ada baca tulis Al-Quran. Makanya ketika saya jadi ketua DPRD pada waktu itu, kami mengesahkan satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yang di dalamnya ada muatan lokal wajib baca tulis Al-Quran di sekolah umum. Ini adalah bagian dari keinginan beliau, wasiat beliau bagaimana P3 ini ada tetapi memberikan nilai manfaat yang bisa dirasakan dari sisi kebijakan terhadap umat Islam. Ini contoh. Termasuk ketika bicara program, pemberdayaan program-program, bahasa beliau, Zenia itu bukan milik Dapil 2 waktu itu saya ketika berangkat dari Jangkar, Arjasa, Kapongan, Mangaran. Tapi Zenia itu milik Kabupaten Situbondo karena ketua DPRD. Maka ketika distribusi program jangan hanya mikirin Dapil, pikirkan seluruh Kabupaten Situbondo. Jadi itu adalah wasiat beliau. Dan kita sebagai anggota DPR itu ketika kita sudah jadi nggak boleh memilah ini pendukung, ini tidak pendukung, itu bahasa beliau. Jadi mau orang mendukung, mau orang tidak mendukung, ya sudah. Ketika kita jadi, kita menjadi milik semua dan semuanya harus diayomi. Kira-kira itulah beberapa hal yang menjadi selalu diingatkan oleh beliau kepada kita selaku kader. Di salah satu media online saya baca, Ibu mengatakan bahwa salah satu amanah Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad yang dititipkan adalah pengayoman kader tanpa melihat golongan dan mampu memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat Islam wabil khusus Situbondo. Pengayoman kader macam apa yang akan diberikan oleh Ibu? Ya, ketika bicara pengayoman kader tentu kita tidak instan ya, semuanya butuh proses. Ketika kita bicara ada kader yang punya potensi, tentu sekali lagi
bukan hanya fanatik karena oh ini alumni, bukan seperti itu. Oh ini kader P3, bukan hanya itu. Tentu kita harus mengupgrade kemampuan, kapasitas dan kualitas kader. Jadi kader yang akan kita orbitkan harus kita pastikan bahwa dia memang memiliki keahlian, spesifikasi sesuai dengan tupoksinya. Yang kedua, tentu kita harus melihat dan jeli peluang dan jaringan mana yang kemudian bisa kita tempatkan untuk kader-kader kita. Jadi ketika peluang ada, kemudian kader kita memang memiliki potensi yang bagus sesuai dengan tupoksi keahlian profesional, ya sudah, kita tinggal dengan kemampuan kita, dengan akses kita, dengan jaringan kita, baru kemudian kita distribusikan. Jadi bukan bahasanya pokoknya alumni Sokarace, pokoknya P3, ya tidak begitu juga, seperti itu. Setelah Ibu menjadi pemimpin di partai tempat Ibu aktif saat ini, langkah pertama apa yang hendak dikerjakan setelah merampungkan susunan kepengurusan Ibu? Alhamdulillah kemarin kan sudah muscap, sudah terbentuk formatur, kami dalam waktu 20 hari dikasih waktu untuk merampungkan pengurus. Setelah itu kita ajukan SK, kemudian SK nanti turun, maka langkah pertama tentu konsolidasi partai. Artinya kita harus segera melakukan konferensi anak cabang, musencap, di 17 kecamatan sampai kepada ranting. Kita sudah dikasih target sampai pada posisi Juni 132 desa pengurusnya harus sudah rampung di 17 kecamatan. Kalau teman-teman saya partai kayak GPK, AMK, GMPI, WPP hari ini kan sudah mulai bergerak merampungan ke pengurusan hingga tingkat ranting. Jadi nanti posisi Juni target kita tubuh partai di DPC P3 hingga ranting itu sudah tuntas dengan kepengurusan yang baru. Saya partai, banom partai semuanya juga sudah tuntas. Jadi itu target pertama. Kemudian berikutnya setelah selesai konsolidasi, tentu kita sudah mulai memanaskan partai untuk menghadapi pemilu legislatif 2024. Saat ini kan kedua kalinya Ibu menjadi pemimpinan partai. Kira-kira mau dibawa kemana arah partai pimpinan Ibu ini? Mau dibawa kemana? Hanya satu, mau dibawa P3 ini supaya menang 2024, gitu aja. Jadi kalau arah partai mau dibawa barat, kalau saya pikir visi misi partai manapun saya pikir baik. Tapi yang jelas arah saya hanya menuju kepada satu titik, 2024 P3 menang. Di media juga Ibu mengatakan target pada periode yang kedua ini adalah menjadi ketua DPRD. Partai tempat Ibu aktif saat ini kan salah satu partai terbesar di Situbondo. Kok malah jadi ketua DPRD? Kenapa nggak jadi bupati atau minimal wakil bupati lah, Bu? Ya, karena kan pemilu pertama di 2024 itu kan pileg duluan. Jadi pileg itu kita harus mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya sehingga kursi kita menjadi kursi terbanyak. Maka itu menjadi target pertama untuk jadi ketua DPR. Kalau bicara kenapa tidak ke eksekutif, sekarang Bunya Khaironi itu kan kadernya P3. Jadi kalau hari ini ngatakan kita nggak punya kader di eksekutif, nggak benar, karena Bunya Khaironi itu adalah salah satu unsur majelis di DPC P3 Situbondo, dan sebelum saya belum menjadi pengurus harian DPC, hari ini sudah menduduki. Jadi soal kemudian nanti pemilu legislatif kita sudah menang, ya tentu nanti namanya politik kita rumuskan lagi target apa yang akan kita capai selanjutnya. Sebagai salah satu politisi perempuan yang karirnya menanjak terus dari DPRD Kabupaten 2 periode, bahkan sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Situbondo dan saat ini DPRD Provinsi, apa saja yang Ibu lakukan terkait isu-isu perempuan, Bu? Isu-isu perempuan, kalau ketika jadi DPRD dulu saya pernah merampungkan satu peraturan daerah tentang perlindungan hak-hak perempuan. Itu sudah dimiliki oleh DPRD Kabupaten. Tinggal memang yang perlu kita lihat dan terus kita kawal, perda itu kan nggak bisa diaplikasikan kalau perbubnya nggak jadi. Tinggal bagaimana ini dilihat oleh teman-teman DPRD di Kenanga 1 hari ini, peraturan daerah itu sudah landing belum. Kalau itu belum landing, dilihat perbubnya jadi atau tidak. Kalau tidak, maka hari ini dikawal biar perbubnya itu jadi. Tapi yang jelas perdanya sudah. Kalau di tingkat Provinsi Jawa Timur, hari ini kita sedang menggodok satu peraturan daerah tentang pelindungan kerja migran, jadi PMI. Jadi TKW, kemudian TKI yang hari ini menjadi pahlawan devisa negara, ini kan juga perlu dilindungi hak-haknya.
Maka hari ini peraturan daerah itu sedang kita bahas di Komisi E Provinsi Jawa Timur, termasuk juga peraturan daerah tentang tenaga keperawatan. Jadi urusan-urusan kesehatan yang terkait juga dengan hak-hak tenaga kesehatan dan segala macam itu, ini merupakan isu-isu layanan publik. Ini juga kita perjuangkan. Hari ini kita sedang godok peraturan daerah itu. Jadi hari ini masih ada 2 raperda PMI dan raperda keperawatan yang sedang kita godok di Komisi E. Kira-kira menurut Ibu, perempuan yang ingin aktif di politik apa saja yang harus dipersiapkan? Apa sih, kalau bicara apa yang harus dipersiapkan, nggak ada persiapan khusus. Jadi perempuan yang pengen aktif di politik ya tinggal dia menyiapkan diri saja secara mental, kesanggupan dia untuk bisa berinteraksi dengan semuanya. Jadi kalau dikatakan persiapan khusus, saya pikir nggak ada lah, nggak ada persiapan khusus. Jadi memang kalau terjun di politik itu perlu siap mental, itu yang utama. Karena kan biasalah di politik itu kan kita lebih banyak jaringan dan lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Maka ketahanan mental ini menjadi pondasi utama, itu aja. Kemudian yang kedua, keberanian itu tentu ya. Jadi menjadi seorang politisi itu kan nggak boleh gamang, nggak boleh ragu-ragu. Dia harus berani menentukan sikap. Jadi nggak bisa berada di ambang titik aman. Dia harus punya prinsip. Itu aja mungkin yang perlu dipersiapkan. Ya kalau bicara ilmu politik tidak harus secara spesifik disiapkan sih. Karena dalam politik itu kan sifatnya proses ya. Jadi kita paham politik itu bukan berdasarkan teori, tetapi perilaku politik itu yang akan membuat kita ahli menjadi seorang politisi, seperti itu. Pertanyaan terakhir, partai tempat Ibu saat ini kan pengusung bupati periode kali ini. Apa konsep pembangunan ekonomi, sosial dan pembangunan manusia Situbondo yang Ibu tawarkan ke eksekutif? Apa sudah dijalankan eksekutif? Ya, memang Pak Bupati, Pak Karna itu diperangkatkan dari P3 dan partai koalisi. Beliau punya jargon berjaya, berakhlak, kemudian adil, kemudian sejahtera dan berdaya. Dan itu sudah di breakdown dalam visi misi beliau. Dan alhamdulillah ada beberapa yang memang sudah landing, seperti Kaji, Rupa, Madinah, insya Allah sudah landing. Bantuan pupuk bersubsidi itu landing. Memang ada beberapa program yang masih belum bisa landing, seperti bantuan khusus keuangan desa, ini masih belum. Kenapa ini belum? Karena memang kita terbentur dengan kekuatan APBD kita. DAU kita hari ini dipotong dari pusat. Bukan hanya Situbondo, seluruhnya kabupaten kota se-Indonesia termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur hari ini ada pengurangan kemampuan keuangan fiskal dari pusat, sehingga otomatis beberapa program lainnya itu masih posisi menunggu, masih belum bisa realisasi. Tetapi kita tetap kawal bagaimana program ini bisa realisasi. Ditambah ada ujian yang kedua, kemarin itu kan ada badai COVID yang cukup luar biasa di tahun 2021 ini. Lah sehingga memang anggaran-anggaran pemerintah itu masih banyak tersedot kepada untuk penanggulangan COVID. Minta saran Ibu untuk wanita-wanita Situbondo yang hendak aktif ke partai politik. Bagi wanita-wanita Situbondo yang mau aktif ke partai politik tidak perlu takut, tidak perlu gamang, karena di politik itu jadi ibarat kebun. Di situ tidak hanya satu tanaman. Jadi di situ selain palawija, di situ ada macam-macam bunga yang indah-indah. Jadi keindahan itu jangan ditakuti, tetapi bagaimana dengan yang indah-indah itu, bagaimana kita semua tertarik untuk masuk di dalamnya. Jadi nggak perlu pameo, tidak perlu takut, tidak perlu a priori, karena dalam politik itu yang ada adalah seni. Seni mengkombinasi berbagai macam perbedaan untuk menjadi satu kekuatan, yang kemudian kekuatan itu diwujudkan menjadi sebuah kekuasaan. Jadi politik itu menarik dan asik, itu aja. Sudah Bu, terima kasih. Atas gini Bu, pertanyaan, jawaban-jawaban dari teman-teman yang penasaran tentang Ibu Zainah ini bagaimana gitu Bu.
Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan like dan komen di YouTube Santri Corner. Terima kasih, Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.